Selamat pagi buat siswa kami kelas 3 UTKP. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sangat senang untuk bertemu kembali di pagi hari ini. Adapun yang menjadi pembahasan pelajaran kita hari ini adalah tugas dan fungsi protokol. Bersama saya Ibu Damaris Sihombing. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menggali informasi dari materi pelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan tugas-tugas keprotokolan. 2. Menjelaskan fungsi keprotokolan. 3. Menjabarkan syarat-syarat petugas protokol. 4. Mengidentifikasi perbedaan humas dan keprotokolan. Kita lanjutkan tentang tugas seorang protokol. 1. Menyusun dan menyelaraskan program kerja di seksi protokoler. 2. Melaksanakan pelayanan kedinasan protokoler dan perjalanan dinas bagi kepala daerah atau kepala instansi di suatu perusahaan. 3. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi sesuai dengan tugas di seksi protokoler. 4. Mengatur penjagaan keamanan lingkungan kantor, wisma, mes di lingkungan daerahnya. 5. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan terhadap pelaksanaan tugas di seksi protokoler. 6. Menjalankan tugas lainnya di bidang protokoler yang diberikan oleh kepala kantor. Kita lanjutkan tentang fungsi protokol. 1. Fungsi perencanaan adalah suatu fungsi yang mengatur mengenai tujuan suatu acara yang akan dilaksanakan, meliputi pemilihan waktu, tempat, dan juga situasi yang akan digunakan. 2. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi yang mengatur secara rinci anggota-anggota kepanitiaan yang terlibat dalam suatu acara. 3. Fungsi penggerakan adalah suatu fungsi yang memiliki tugas sebagai pengawas dan pendorong anggota-anggota yang terlibat dalam suatu acara. 4. Fungsi pengawasan adalah fungsi yang digunakan sebagai suatu alat untuk memberikan pengamanan dan juga rasa jera bagi karyawan yang tidak mematuhi peraturan. 5. Fungsi pengkoordinasian adalah fungsi yang bertujuan dalam membentuk suatu sikap kekompakan kerjasama bagi setiap anggota suatu sistem keprotokolan. 6. Fungsi pengambilan keputusan adalah fungsi yang bertujuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan suatu kelompok keprotokolan yang pada akhirnya digunakan pada suatu acara. Kita lanjutkan tentang perbedaan petugas humas dan protokol. Humas yang pertama memiliki kemampuan bahasa asing yang baik dikarenakan berkomunikasi secara langsung dengan pihak lain. Kedua, harus memahami ilmu komunikasi yang berhubungan dengan kemampuan untuk mempromosikan atau mempertahankan citra positif suatu instansi atau perusahaan. Sedangkan protokol tidak harus menguasai bahasa asing yang baik, dikarenakan pada saat berkomunikasi biasanya sudah disediakan teks secara terstruktur. Kedua, harus memahami ilmu komunikasi tentang tata cara suatu acara, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kita lanjutkan persamaan antara humas dan protokol. Sama-sama harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sama-sama memiliki kemampuan berpenampilan yang baik di hadapan orang lain. Sama-sama harus dapat menyampaikan pesan yang diberikan suatu organisasi atau perusahaan. Sama-sama harus dapat memahami reaksi dari para khalayak atau pihak lain yang menerima pesan. Sama-sama memiliki kemampuan untuk membuat suatu instansi atau perusahaan menjadi lebih maju. Kita lanjutkan tentang syarat-syarat petugas protokol. Dalam beberapa literatur yang saya pelajari, banyak sekali kualifikasi bagi seorang protokol. Hal ini penting agar arti dan makna protokol dapat diwujudkan secara optimal. Beberapa kualifikasi tersebut antara lain:
1. Secara teknis, setiap petugas harus menekuni bidang tugas masing-masing dan dituntut pula untuk turut memperhatikan kepentingan bidang lainnya. 2. Berusaha mewujudkan aparat pengelola yang efektif dalam iklim yang kompak, tertib dan berwibawa dalam suatu kondisi yang berajaskan kekeluargaan. 3. Protokol perlu menguasai segala permasalahan, tetapi tidak berarti harus melaksanakan sendiri. 4. Mampu memahami pentingnya dekorasi, kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan lain-lain. 5. Memahami tentang prinsip-prinsip manajemen yang baik. 6. Mampu berpenampilan yang baik. 7. Mampu berkomunikasi dengan efektif. Nah, siswa kami, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga kamu semangat untuk mempelajari kembali dan silakan kamu melakukan tugas yang sudah Ibu instruksikan. Terima kasih dan selamat belajar. Salam sehat.